Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa termasuk golongan hamba yang pandai bersyukur dan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal yang di Indonesia lebih sering disebut sebagai bulan Maulid. Disebut demikian memang karena dalam bulan ini terjadi sebuah kejadian yang agung, yakni kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok paling mulia di dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa berselawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang berselawat, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala pun berselawat kepada beliau. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kehadiran Nabi Muhammad ke dunia ini membawa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketentraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Baihaqi dan Hakim, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Artinya, sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebut bahwa al-adabu fawqal ilmi, bahwa adab, tata krama, akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam diri setiap muslim. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek sikap dan karakter dibanding aspek kognitif, yaitu kepintaran otak. Maka itu fungsi guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi baik, bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat penting. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, ancaman terhadap
degradasi moral sangat terlihat di depan mata. Kita lihat bagaimana saat ini akhlak para pemuda sudah mulai tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern. Kejadian tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki generasi muda mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita radakan mereka lebih asik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi dunia nyata. Kebiasaan berkomentar di media sosial yang tak melihat dengan siapa ia berbicara terbawa dalam kehidupan nyata, sehingga bisa dirasakan mereka menyamakan antara berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang tua. Gampangnya berkomunikasi, berinteraksi dan mencari informasi juga sedikit demi sedikit menjadikan para generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak kepada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil yang instan tanpa perjuangan berat dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Fenomena-fenomena ini patut direnungi oleh kita dan para orang tua pada umumnya. Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak bisa benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer apakah seseorang menjadi insan terbaik atau tidak. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi yang merupakan suri tauladan terbaik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi kepada para generasi muda, yakni menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi dan kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان نبي الأمين المأمون وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. أوصيكم عباد الله وإياي عما نهى الله عنه من قرب المعصية. فاتقوا الله ولا تعصوه واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد Sayyidina
Bismillah. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadri wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikati qudusi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر